kami selaku PWI LS Surabaya mendukung pelaporan Husein Baagil di Polda Jawa Timur bersama PWI LS Tuban dan Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2025. Hal itu akan mencapai sampai ke titik politik kalau bisa pusat memperhatikan semuanya ini laporan kita. Sekian laporan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Husnul Fit. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Husnul Fit MPD, sejarawan dari Surabaya. Kali ini saya mengomentari tentang istighosah, tahlil, dan pembacaan rotib rifai yang dilakukan oleh PWI LS Jawa Timur dan PWI LS Jawa Timur. Ini merupakan sebuah perkembangan terbaru dan sangat baik karena ada kepedulian terhadap situs cagar budaya makam Sunan Ampel. Hal ini menunjukkan bahwa PWI LS Jawa Timur, PWI LS se-Jawa Timur sangat konsen terhadap upaya pelestarian cagar budaya makam Sunan Ampel. Dan saya menyatakan sangat salut terhadap orasi PWI LS Jawa Timur dan sangat bahagia PWI LS Surabaya juga ikut andil dalam upaya menyuarakan sebuah keadilan, sebuah tuntutan agar perusakan cagar budaya makam Sunan Ampel ini segera terrealisasi, ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, mengingat sudah melaporkan ke Polres Tuban, Polda Jawa Timur, dan dinas terkait cagar budaya di Mojokerto. Memang hari ini harus dilakukan oleh sekelompok organisasi, mengingat kelompok-kelompok lain yang lain belum melakukan dan belum memiliki kepedulian terhadap situs cagar budaya makam Sunan Bonang. Kepedulian terhadap situs makam Sunan Bonang ini sebenarnya memang sangat penting karena itu merupakan bukti arkeologis dan bukti sejarah yang harus dilestarikan dan dipertahankan, karena untuk mengetahui jejak perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Dan perlu diketahui bahwa makam yang ada di Tuban dekat Pemkab Kabupaten itu adalah makam Sunan Bonang yang asli, karena ada bukti dari nisannya
makamnya dan cukupnya, juga badannya makam Sunan Bonang masih asli. Sementara kalau di Bawean itu adalah merupakan tempat dulunya Sunan Bonang itu melakukan dakwah di Pulau Bawean. Juga di Lasem itu, di Bonang Lasem itu merupakan rumah dan pesantren Sunan Bonang di daerah Bonang. Kenapa dikatakan Bonang? Karena Sunan Bonang itu menggunakan media dalam berdakwah dengan media zaman dulu, zaman Mojopahit, yaitu kenongan yang bunyinya nong nong nang nang, berarti bonang. Dari situlah masyarakat menyebutnya adalah Sunan Bonang. Tapi nama aslinya adalah Raden Syekh Maulana Magdum Ibrahim. Beliaunya juga pernah jadi imam di Kerajaan Kesultanan Demak Bintoro di Demak di sana. Dengan demikian bahwa umat Islam tidak perlu bingung tentang di manakah makam asli Sunan Bonang. Makam yang asli, saya selaku sejarawan menyatakan bahwa ya di makamnya adalah di dekat Pemkab Tuban, dengan bukti badan makam yang masih terlihat kekunoan, juga dengan bukti nisan yang terlihat kekunoan. Sementara di Bawean tidak ada bukti-bukti sejarah maupun arkeologisnya. Begitu juga di daerah Bonang Lasem tidak ada bukti arkeologis makam. Nah, pada saat ini makam Sunan Bonang ini ada yang mencoba untuk menghilangkan situs-situsnya, yaitu dengan cara mengganti makam palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena makam itu hanya diganti dengan ini nisannya. Ini bisa dicek, di cross checkkan, dibandingkan antara foto yang lama dengan foto yang baru. Disitulah ada pergantian nisan, yang lama digantikan nisan yang baru. Tetapi alhamdulillah nisan-nisan yang lama itu telah diketemukan dan diletakkan di sekitar makam Sunan Bonang, sehingga nantinya diharapkan dan diharuskan nisan yang asli itu bisa dipasang kembali oleh Dinas Cagar Budaya. Nanti bisa dibantu dengan pengurus yayasan, juga bisa dibantu dengan PWILS Jawa Timur dan PWLS Tuban. Karena memang harus ada rekonstruksi kembali gitu. Sehingga 50 tahun ke depan generasi muda Islam akan mengetahui tentang keaslian nisan-nisan yang ada. Tetapi dalam catatan sejarah tetap menyatakan bahwa nisan-nisan di Sunan Bonang Ring 1 telah
diganti, kemudian dipasang kembali. Kenapa saya katakan bahwa nisan-nisan itu hanya diganti? Karena nisan ring 1 ini adalah nisannya umat Islam yang hidup pada masa kerajaan Pajang. Bahkan masa kerajaan Demak pun juga ada, karena meninggalnya Sunan Bonang, kerajaan Demak masih ada. Juga masih adanya makamnya umat Islam yang hidup pada zaman kerajaan Mataram Islam di ring 1. Oleh karena itu, saya selaku sejarawan menyarankan dari pihak Dinas Purbakala Jawa Timur yang ada di Mojokerto untuk memasang kembali nisan-nisan yang lama, mengganti nisan-nisan baru yang tertuliskan Habib Ba'alawi itu. Demikian juga pengurus yayasan makam Sunan Bonang juga saya menyarankan untuk mengembalikan nisan-nisan yang asli, yang kuno, dengan mengganti nisan-nisan yang baru. Demikian pula dengan PWLS Jawa Timur, PWLS Tuban, PWLS Surabaya, PWLS Kudus, PWLS Bojonegoro juga ikut membantu untuk memasang kembali nisan-nisan itu, karena nisan yang lama telah ditemukan dan kini berada di areal makam Sunan Bonang. Jangan dibiarkan nisan itu tetap berada di tempatnya dan tidak dikembalikan ke asalnya. Oleh karena itu, saya selaku sejarawan dari Surabaya tetap terus menyuarakan, karena ini demi tegak lurusnya sejarah, tidak dibelokkannya sejarah, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada PWI LS Surabaya yang dengan sikap mendeklarasikan dengan upaya untuk menuntut siapa saja yang telah mengubah makam di areal Sunan Bonang, khususnya mengganti nisan itu. Demikian juga saya menyatakan salut terhadap PWLS Jawa Timur dan Sejatim telah melakukan orasi akan kepedulian terhadap situs cagar budaya makam Sunan Bonang yang kini telah diganti nisannya. Dan saat ini langkah yang paling tepat adalah mengganti makam baru itu dengan mengganti nisan yang asli, karena nisannya telah ditemukan. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan telah dilaporkannya ke Polda Jatim atas kasus Sunan Bonang, di mana terlapornya adalah Husein Bakil, kami PWI Surabaya mendukung sampai pada tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.